kita akan memulai ibadah Joy Generation secara online. Yuk kita mempersiapkan diri kita dulu secara berikut ini. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love and joy like a river. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur 91 sama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Joy Generation minggu ini. Siapa yang sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Katakan saya. Kita mau berdoa, Bapa kami dulu ya sayangnya. Yuk semuanya bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aduh, hari-hari ini anak Joy Generation doanya bagus sekali. Yang doanya belum sungguh-sungguh, minggu depan harus lebih sungguh-sungguh. Yang mau katakan yes. Adik-adik, pagi ini kita mau datang menyembah Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil nama Tuhan. Yuk semuanya
sikapnya yang manis ya sayang ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau datang memuji-Mu pagi ini Tuhan. Bersama anak-anak Joel Generation. Kami mau menyembah Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut, ku panggil namamu. Sekali lagi sayang, yuk sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktu adik-adik takut, waktuku takut. Panggil nama Tuhan ya sayang, ku panggil namanya. Katakan aku milikmu, aku milikmu. Semua angkat tangannya sayang. Aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Semua bilang aku milikmu, aku milikmu Tuhan Yesus, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Yuk kita angkat lagi pujian ini. Yuk lebih sungguh-sungguh ya sayangnya. Yuk katakan sama Tuhan. Waktuku sedih, waktu engkau sedih, waktu engkau dalam kesulitan, ya senang lagi. Waktuku takut, waktuku takut. Yuk kita panggil nama Yesus yuk. Ku panggil namamu. Semua angkat tangan sama Tuhan, katakan aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Ayo semua katakan aku milikmu, aku milikmu. Engkau milik Tuhan sayang, aku milikmu Yesus. Pegang tanganku, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Ayo katakan sama Tuhan, aku milikmu Tuhan Yesus, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Aku milikmu, aku milikmu
Ayo semua katakan, kini ku datang Tuhan, kini ku datang menyembah di kakimu. Sekali lagi sayang bilang sama Tuhan pagi ini, oh Jesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo semua angkat tangannya, semua sembah Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik, ayo sayang angkat tanganmu, angkat suaramu. Datang sama Tuhan pagi ini. Datang menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ayo semuanya sembah Tuhan sayang. Tuhan Yesus, anak-anak ini milik-Mu Tuhan. Anak-anak ini kepunyaan-Mu Bapa. Mereka datang menyembah-Mu. Haleluya. Semua angkat tangan sama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Semuanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Semuanya. Lagi haleluya. Haleluya. Angkat tangannya sayang. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bilang terima kasih sama Tuhan Yesus pagi ini adik-adik. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Semua lipat tangannya sayang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah milik kami dan kami milik Tuhan Yesus selamanya. Kami tidak pernah takut lagi Tuhan, dan kami tidak akan bersedih lagi. Kami tahu Engkau ada bersama kami. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang cinta Tuhan Yesus. Hidup kami milik Tuhan selamanya dan dipimpin oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir, Engkau nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Adik-adik, pagi hari ini siapa yang sudah siap memuji-muji Tuhan? Katakan saya. Yuk kita mau nyanyikan pujian kecil-kecil tapi hebat. Semua tepuk tangan bersama Tuhan. Ayo semua tepuk tangan ya. Ayo adik-adik, kita nyanyi bersama-sama muji Tuhan. Ya, jangan kau pandang kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas lagi. Jangan kau pandang bentuk kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Ayo lagi. Jangan kau pandang. Ya terus. Iya. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa. Sekali lagi, jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa
memang dahsyat. Lagi kecil-kecil memang dahsyat. Haleluya. Ya, adik-adik, kita mau berjalan bersama Yesus setiap hari. Yang mau katakan saya. Yuk semua menghadap ke sana, ke kanan. Yuk. Ya, ikutin gerakan Kak Dea ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Lagi. Jalan serta Yesus selamanya. Iya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Lagi. Jalan. Ayo semuanya jalan sama Yesus. Ya Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus, serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang bersama Yesus selamanya, katakan saya. Adik-adik, pakai mulutmu untuk engkau berkata yang baik, untuk engkau mengatakan firman Tuhan. Jangan kau pakai untuk berbicara bohong, berbicara yang jahat, apalagi ya, berbicara tidak jujur, gak boleh ya. Pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Yang punya kaki, coba angkat kakinya, giniin kakinya. Ya. Kaki untuk apa? Iya, berjalan. Kita berjalan untuk kita menjadi saksi Tuhan. Siapa yang mau menjadi saksi Tuhan supaya banyak orang percaya sama Yesus? Katakan saya. Ya, mana tangannya maju ke depan? Kita mau nyanyikan pujian tanganku kerja buat Tuhan. Ya. Semua tepuk tangan dulu sayang. Habis itu tangannya ke depan ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku yuk berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Lagi sekali lagi sayang, tanganku kerja buat Tuhan. Ingat ya, mulutku memuji namanya. Ingat, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Siapa yang mau dapat upah dari surga? Katakan saya. Kalau engkau berbuat baik, kalau engkau berkata baik, dan engkau memuji menyembah Tuhan, dan kakimu melangkah mencari jiwa buat Tuhan, maka upahmu besar di bumi dan di surga. Amin adik-adik, yang mau katakan amin. Oh haleluya, tepuk tangan. Adik-adik, engkau harus mencintai firman Tuhan, supaya engkau dipakai Tuhan. Ketika firman Tuhan ada dalam hidupmu, maka Tuhan pakai hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk adik-adik yang mau mendengarkan firman Tuhan, pagi ini lipat tangannya, duduk yang manis. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo adik-adik angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagi ya sayangnya, yuk semua dengan sungguh-sungguh katakan sama Tuhan Yesus, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya.
tangan sama Tuhan sayang. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ayo semua katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kau harus mencintai Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes Lord. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan ku tetap cinta Yesus selamanya. Ayo angkat tangan sama Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, panggil dia, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk, semuanya angkat kedua tangannya, tutup matanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh Jesus, pakailah sesuai dengan rencanamu. Semua lipat tangannya. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak Joel-Mu yang mau mendengarkan firman-Mu. Seperti pujian yang mereka naikkan Tuhan. Pakai mereka dari mereka masih kecil. Untuk mereka Tuhan pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Ketika mereka bermain di rumah, di sekolah, dimanapun mereka berada. Tuhan, anak-anak ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mereka memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar mereka mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berbicara bagi mereka. Roh Kudus menolong, memberikan pengertian bagi mereka. Sehingga mereka memegang firman-Mu sampai mereka tua, sampai selama-lamanya. Urapi, berkati Cimegi yang menyampaikan firman-Mu, dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom semuanya, halo, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 yes. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan dengan tema tada, berani tanggung resiko demi kebaikan. Yang bawa Alkitab, yang udah siapin Alkitab, yuk sama-sama kita buka di dalam Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai dengan 14. Ayo ditungguin buka Alkitabnya. Yuk. Yohanes itu ada di Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, stop. Oke? Yang udah dapat semua, yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea.
karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." ada pula yang berkata, Tidak, ia menyesatkan rakyat. tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Ya, udah semua baca? Good, berarti semua udah tahu ya ceritanya. Ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus ketika ada perayaan Hari Raya Pondok Daun di Yerusalem. Apa sih Hari Raya Pondok Daun? Itu adalah hari rayanya orang Israel untuk memperingati bagaimana pertolongan Tuhan membantu mereka keluar dari Mesir. Lalu pada zaman Raja Salomo ketika bait Allah baru dibikin, Raja Salomo mengambil hari raya Pondok Daun hari yang sama untuk meresmikan bait Allah. Itu ya hari raya Pondok Daun. Tapi kita bukan mau bahas itu hari ini. Kita mau bahas bagaimana Tuhan Yesus kok malah nggak mau pergi ya ke sana. Padahal saudara-saudaranya udah bilang, kamu harus pergi ke sana. Di dalam amanah ya, di ayat berapa? Ayo ada yang tahu nggak? Di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang Iya betul, ayat yang ketiga. Ini dia. Ups. Nih, maka yuk sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan iya perbuatan yang engkau lakukan. Oke. Tuh saudara-saudaranya itu udah suruh-suruh Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus, kamu pergi dong ke sana, ke Yerusalem. Lakukan mujizat-mujizat yang besar, lakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib supaya semua orang bisa lihat. Nanti kan semua orang jadi tahu kalau kamu benar-benar Mesias, kalau kamu benar-benar Tuhan, kalau kamu benar-benar turun dari surga, diutus sama Bapa di surga untuk turun ke dalam bumi jadi Mesias, menyelamatkan semua bangsa Israel. Ayo, mumpung orang lagi pada ngumpul nih untuk hari raya Pondok Daun. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Enggak, waktuku belum tiba. Asik, cool banget Tuhan Yesus. Biar dipanas-panasin, dia stay cool. Adik-adik gitu ya. Kalau dipanas-panasin sama orang, sama teman, ayo, lu hajar, jangan takut, jangan kalah sama dia, sikat. Tenang, enggak, tenang. Tuhan Yesus gitu, orangnya tenang aja. Ayo, seolah-olah pengen supaya pamer kekuatan, supaya semua orang lihat. Enggak ya. Tuhan Yesus melakukan kebaikan bukan untuk dilihat orang. Tuhan Yesus tuh melakukan kebaikan bukan untuk dilihat orang.
Tuhan Yesus kalau melakukan kebaikan itu untuk memuliakan Bapanya yang di surga. Nah, tadi kita udah baca ya di ayat yang ke-14. Walaupun tadinya dia bilang, enggak, waktuku belum tiba. Saudara-saudaranya, udah kalian pergi aja, aku di sini. Nah, tapi di ayat 14, Tuhan Yesus pergi juga. Dan dia langsung masuk ke bait Allah untuk mengajar. Di sana dia memberitakan firman. Dia nggak pamer kekuatan, dia nggak pamer mujizat, dia nggak pamer semua yang disuruh-suruh sama saudaranya atau murid-muridnya, enggak. Waktu dia datang ke perayaan itu, dia bukan ikut perayaan, tapi dia masuk ke bait Allah dan dia mengajar di sana. Jadi kalau teman-teman melakukan hal yang baik, melakukan kebaikan, itu bukan untuk dilihat orang. Ada orang atau nggak ada orang, tetaplah berbuat baik. Dipuji atau nggak dipuji, tetap lakukan yang baik. Itu namanya integritas. Sekali lagi, kita ada di dalam tahun integritas. Makanya yang orang-orang yang berintegritas itu yang seperti apa? Ayo, siapa yang ingat? Integritas adalah apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan sama. Baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Sekali lagi, apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kita lakukan, itu sama. Baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Ketika nanti jadi dipuji ataupun tidak dipuji. Itu integritas. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan contoh untuk berintegritas. Jadi melakukan kebaikan jangan untuk dilihat orang. Mentang-mentang banyak orang, jadi baik. Ntar kalau nggak ada orang, nggak gitu ya. Biar dipuji, nggak. Ada orang tua, ada mama, ada papa di rumah atau nggak ada, tetap baik. Tetap lakukan pekerjaan rumah, jaga kebersihan, bangun tidur, tempat tidurnya diberesin sendiri, habis makan piringnya ditaruh lagi di tempat cuci piring, atau kalau yang udah bisa bantu cuci piring, bantu sapu, pel. Kalau disuruh, tolong beliin mama itu dong ke warung situ. Wah, ini ya telur ya, beli 20.000. 20.000 ya, dapat seberapa tuh? Nah, beli 20.000. Ternyata harganya turun. Ada kembaliannya 1.000. Kan kata mama 20.000. Nih mah telurnya. Jangan lupa kembaliannya dikembalikan juga yang 1.000-nya. Oke. Nono masuk ke kantong ya. Kasih ke mama. Ma, ini tadi ada kembaliannya. Itu berbuat kebaikan. Nah, ini nih adik-adik ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi ketika melakukan kebaikan adik-adik, itu bukan buat dilihat orang, tapi supaya orang-orang lihat dan nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Orang tahu, wah, siapa tuh? Oh, dia memang orang Kristen, makanya baik gitu. Oh, dia mah suka sekolah minggu di Joel Generation, makanya gak suka marah-marah. Oh, ini mah anak gereja NCC. Iya, yang rajin. Makanya baik. Nah, tapi hari ini kita mau belajar melakukan kebaikan itu ada resikonya. Ya, apa resikonya? Kok orang baik ada resikonya ya? Nih, berani tanggung resiko demi kebaikan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai contoh? Tuhan Yesus menanggung salib. Bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib demi melakukan kebaikan buat kita semua. Dia menyelamatkan dunia ini dengan nyawanya. Tanggung resikonya besar ketika Tuhan Yesus mau melakukan kebaikan. Teman-teman, kalau buat kita gimana? Kalau kita berbuat baik ada resikonya? Masa sih?
Contohnya, ketika di sekolah mungkin ada teman kita yang gak suka ditemenin, gak ada yang mau temenan sama dia, gak ada yang mau satu kelompok sama dia. Setiap kali bagi kelompok, pasti anak ini gak ada yang mau sama teman-temannya, gak ada yang mau temenan sama dia, gak ada yang mau satu kelompok sama dia. Kamu mau berbuat baik gak? Kalau berbuat baiknya adalah kamu mau jadi teman kelompok dia. Tapi resikonya mungkin teman-teman yang lain akan cibirin, nyinyir kalau kata sekarang. Ih, kok lu mau sih temenan sama dia? Nyinyir. Tapi kita mau melakukan kebaikan. Ada resikonya? Ada. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukan firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus menanggung resiko demi melakukan kebaikan. Apalagi yang beresiko ketika kita melakukan kebaikan? Banyak. Waktu ada teman misalnya berantem. Wah, aduh, gimana nih? Ini jangan berantem dong. Minggir lo. Udah. Sana lo. Kita cepet-cepet panggil guru. Oh, mungkin kalau sekarang kan udah gak sekolah ya. Mungkin di depan rumah ada yang temen yang berantem. Cepet-cepet panggil orang tuanya. Om, tante, si A berantem. Om, tante tolong. Dipisahin. Kita maksudnya baik ya supaya mereka jangan berantem. Malah dia sebel. Awas lu ngadu-ngadu ke mak gua. Awas lu besok lu giliran lu. Kita melakukan kebaikan ada resikonya? Ada. Tapi jangan takut. Tetap melakukan kebaikan. Ya. Harus tetap melakukan kebaikan. Dimanapun, kapanpun harus tetap melakukan kebaikan. Hari ini kita belajar berani tanggung resiko demi kebaikan. Nah, seperti Tuhan Yesus, waktu dia melakukan kebaikan, apakah semua orang senang? Enggak. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, wah, orang Yahudi marah, bahkan mau membunuh Yesus. Waktu Tuhan Yesus membuat perempuan Samaria bertobat, orang-orang ngomongin, kok dia ngomong sama orang Samaria ya, itu kan bukan bangsa kita. Waktu Tuhan Yesus menolong seorang wanita yang ketahuan berzina, lalu Tuhan bilang, pergilah dosamu sudah diampuni. Semua orang ngejekin Tuhan Yesus. Dia kok gitu, dia gak tahu itu perempuan berzina, orang berdosa. Waktu Tuhan Yesus mengangkat seorang pemungut cukai untuk jadi muridnya dan dia makan di rumah orang itu, orang-orang pada bilang, ih, Yesus kok makan sama pemungut cukai, orang berdosa, gak pantas. Tapi Tuhan Yesus tetap melakukan kebaikan. Yuk adik-adik, hari ini kalau kita lihat Tuhan Yesus sudah melakukan kebaikan, bahkan sampai dia mati di kayu salib demi kita. Yuk, hari ini kita mau ikuti teladan Tuhan, kita mau tetap melakukan kebaikan apapun resikonya. Yuk semuanya sama-sama ikutin Kak Megi ya. Aku mau melakukan kebaikan apapun resikonya. Sekali lagi, aku mau melakukan kebaikan apapun resikonya. Oke, hari ini firmannya sampai di sini. Firmannya singkat, tapi Kakak Megi berharap dengan sedikit tapi bisa menghasilkan banyak. Setelah tutup dari YouTube ini, setelah tutup video ini, setelah menonton seri ini, adik-adik semua bisa langsung melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, melakukan kebaikan jadi baik, bukan nggak ada resiko, ada resiko. Tapi apapun resikonya kita harus tetap berbuat baik. Puji Tuhan. Yuk semuanya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mau menanggung resiko untuk berbuat baik Tuhan. Kami mau ikut seperti Tuhan Yesus yang melakukan kebaikan kepada semua orang. Siapa aja, gak lihat yang kaya, gak lihat yang miskin, gak lihat yang sehat, gak lihat yang sakit. Tuhan selalu berbuat baik.
Ajar kami dan Roh Kudus, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk bisa melakukan kebaikan apapun resikonya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus tolong berkati orang tua kami, pekerjaannya, usahanya, semua Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat Joel Generation, biarlah Joel Generation Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak anak-anak dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.